Bu Vera, kompetisi wushu akan segera dimulai. Orang itu sudah ditemukan belum? Belum. Sebenarnya kau di mana? Permisi, permisi, permisi. Cepat, cepat. Ayah, Mary mau ibu. Kenapa bisa dia? Mau menikahiku? Kalian tidak pantas. Ini adalah pemain wushu ke-278 yang dikalahkan Vera. Indah, namun kuat. Itulah yang membuatnya paling layak. Ini yang pertama kali. Dasar wanita sombong. Kalian para pria begitu banyak. Apa satupun tak ada yang bisa mengalahkanku? Ada. Cepat, cepat. Kakak cantik, dia bukan. Asalkan ayah menang, kau bisa jadi ibuku. Kenapa dia memberikanku perasaan dejavu? Pengemis dan anak dari mana ini? Pemain wushu seperti kami pun bukan lawan Bu Vera. Kau hanya pengemis. Kenapa beranai kering? Bocah ini tidak paham aturan tidak masalah, tapi pengemis? Apa kau ingin makan gratis di siang bolong? Aturan mana yang bilang pengemis tidak boleh bertarung? Maaf. Hari ini aku mau menikahi Bu Vera kalian. Kau? Ingin menikahiku? Kalahkan dulu para pemain wushu ini. Dia? Sejak kapan dia turun? Ayah, kau harus semangat agar bisa menikahi ibuku. Aku mau menikahi Bu Vera. Siapa yang tidak terima? Tidak terima. Aku juga tidak terima. Apaan kau ini, pengemis? Kau tidak layak. Kalau memang tidak layak, ayo bertarung. Kau! Aku seorang pun bisa. Mati kau! Dengan pukulan lemah ini, kau mengaku pemain wushu. Kau kata apa? Kalian kemarilah. Istri, giliranmu. Bu Vera, kekuatannya... Memang di luar dugaanku, tapi juga hanya begitu saja. Tapi pengemis ini benar-benar pemain terkuat di 3 bulan ini. Kita terpaksa pilih dia saja. Nanti ayah dan ibu bisa tidur bersama-sama. Mary, ibu bisa tidur denganmu, tapi tidak bisa dengan ayahmu. Kenapa? Aku harus lebih hebat dariku. Yudi, mau tidur denganku? Tunggu kemampuanmu lebih hebat saja. Aku hanya menggunakan 1/10.000 kekuatanku di tas ring. Tadi sangka dia bisa melihatnya. Yudi, apa masih bengong? Ajak Mary naik ke mobil. Kemana? Kita bahkan sudah ambil surat nikah, tentu saja jika kalian pulang untuk bertemu ayah ibuku. Yudi, keluargaku adalah keluarga wushu. Ayahku sangat menghormati wushu. Bagaimanapun juga, kau adalah pilihanku. Nanti waktu kau bertemu ayah ibuku, jangan sampai memalukan ya. Menghormati wushu. Bukankah itu bagus? Kebetulan sekali. Kemampuan wushumu yang seperti ini, sesuaikan kemampuan sajalah. Kau sudah diremehkan oleh ibu ya? Banyak sekali omonganmu. Ayo. Ayah, ibu, aku sudah pulang. Vera? Kau? Kau kenapa? Ajak pengemis pulang. Ibu, dia suamiku, Yudi. Ini adalah putri kami, ini Mary. Aku memintamu ikut kompetisi wushu untuk mencari pria berbakat agar bisa membantuku. Kau malah menjadikanku pengemis? Bodoh sekali, ayahku itu pria berbakat. Mary. Yudi, apa biasanya kau di rumah suka membual dengan Mary? Sehingga Mary sekarang bisa berbicara sembarangan? Memang itu kenyataannya. Kau ini tamu, tapi teh kami tidak bisa diminum sembarangan. Jangan ke sana, kau akan terluka. Terluka? 20 tahun lamanya aku tidak pernah terluka.
Gawat. Ayah adalah pemain berbakat di dalam negeri, meskipun cuma pegang cangkir saja bisa melukai orang yang tidak terlihat. Ya, ini mau memamerkan kekuatannya pada Yudi. Keluarga kami adalah salah satu keluarga terkuat di komunitas susu Bera. Teh keluarga kami untuk melayani keluarga terkenal, melayani kalangan atas, pemain wushu besar. Hanya saja kami tidak melayani pengemis. Kenapa bisa begini? Tadi sangka kekuatan batinku hilang. Biarpun pemimpin negara ataupun pengemis, bukankah ini hanya secangkir teh? Tidak perlu dibuat seperti ini, bukan? Oh iya, Paman, teh Anda ini kurang panas. Kuberikan kehangatan. Pada teh Anda. Yudi, tadi sangka tanganmu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tapi teh kalian lumayan. Tadi sangka ayahku malah tidak menyulitkan Yudi. Ayah, lihatlah Mary bisa makan seekor ayam dalam 3 gigitan. Bagaimana yang mengajarimu biasanya? Istri, makanlah paha ayam ini. Yudi, meskipun aku tidak tahu kenapa ayahku tidak menyulitkanmu, tapi mereka tidak mungkin begitu mudah mengakuimu. Sebaiknya kau jangan sombong. Ada apa denganmu? Tidak masalah kau tadi tidak memukulnya, tapi kau masih menuangkan teh untuknya. Menuangkan teh apa? Saat aku menuangkan teh untuknya, dia tidak hanya mengalahkan kekuatan dalamku dengan mudah, bahkan masih memakai energi dalam memanaskan teh. Memakai energi memanaskan teh saja. Banyak latihan api pasti juga bisa melakukannya. Apa begini saja sudah mengejutkanmu? Lihatlah wibawamu ini. Mudah sekali kau mengatakannya. Ya kau bisa, kau serang dia saja. Baik, akan kuserang. Apakah kelaparan yang mereka nasi? Dasar pengemis. Apa tidak ada yang mengajarimu aturan makan? Bukankah makanan yang dihidangkan agar orang makan? Kau hanya lihat dan mengalah aku makan, itu namanya benda penghormatan. Kalau mau makan, itu tergantung apa kau punya kemampuan. Ibuku mahir 18 senjata. Menerbangkan bunga dan memetik daun semuanya bisa melukai orang, termasuk sumpit. Ibu, jangan khawatir. Menerbangkan bunga dan memetik daun adalah permainan ayah. Istri, pinjam sumpitmu. Hari pertama datang, terasa sungkan. Tante menyumpitkanku. Menyumpitkan makanan untukmu, kau tidak layak. Gawat, ibu sungguh serius. Yudi tak akan bisa menahannya. Sudah aku bilang dari awal, tidak semudah itu melawannya. Kau malah tidak percaya. Kalau bukan putri kita yang membantunya, mana mungkin aku kalah darinya? Kata orang, wanita harus keluar dan menikah. Sekarang baru menikah. Lenganku pun diputar. Ibu, aku tidak sengaja. Aku juga takut kau menyakiti Yudi. Istri, bola-bola ini sungguh enak. Ini tante, kau juga cicipi. Yudi, kalau bukan tadi aku membantumu, kau sudah dirawat di rumah sakit. Kau jangan sombong. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Tentu saja. Vera, keluarlah. Stephen, beraninya menerobos kediaman Bihan. Apa kau tidak menganggapku? Keluarga Bihan tidak menyambutmu. Dua orang tua ini. Aku ini penguasa Dewa Wushu angkatan ketiga. Kalau aku bisa menang satu angkatan lagi, aku bisa menggunakan kekuatan Dewa Wushu agar mengusir keluarga Bihan dari komunitas Wushu Bera sepenuhnya. Sebaiknya kau tahu diri dan menyuruh putrimu berserah padaku. Keluarga Bihan lebih baik mati daripada menjual putri sendiri. Ribut sekali. Ibu, kalian tidak apa-apa bukan?
Stephen! Beraninya kau melukai ayah ibuku! Vera, aku sudah lama mengejarmu. Tadi sangka kau malah menikahi pengemis. Kalau memang kotakmu sudah bermasalah, kalau begitu kugunakan dua kepalaku ini agar kalian semua sadar. Pengemis, makanlah yang banyak. Makanan ini adalah makanan terakhir. Ayah, dia jelek sekali. Sampai aku tidak nafsu makan. Jalang dari mana? Kenapa dia menjegalkan? Kau hanya seorang pengemis. Tak disangka kau begitu kuat. Kau hina aku pengemis, namun satu tanganku cukup untukmu. Kalau begitu kau apa? Si jalang. Kau hanya menggunakan kekuatan sepele saja. Beraninya sombong di hadapanku. Hati-hati! Stephen, dia adalah suamiku. Siapa yang berani melawannya, orang itu akan mati. Kuberikan kau waktu semalam lagi untuk mempertimbangkannya dengan baik. Kau berlutut dan berserah padaku, atau semua keluarga Bihan akan mati bersamamu. Pikirkan saja. Vera, kita tidak pergi ke kompetisi wushu besok. Fondasi keluarga Bihan selama berabad-abad tidak boleh hancur di tanganku. Aku harus pergi ke kompetisi wushu. Ini, istri, kalau kau tadi tidak menghalangiku, dia sudah akan jadi mayat. Cukup kau. Kalau aku tadi tidak menolongmu, orang yang jadi mayat itu kau. Besok, kalau aku kalah di kompetisi wushu, aku terpaksa harus menikah dengan Stephen. Apa yang harus kulakukan? Daripada ditindas Stephen, lebih baik Yudi. Daripada ditindas Stephen, lebih baik ku berikan cinta pertamaku padamu. Ayah. Gawat, ibu tidak ada. Yudi, kemampuan Stephen begitu kuat. Kau juga tidak bisa menandinginya di dunia wushu. Di kartu ini ada 10 miliar. Sebelum kompetisi wushu berakhir, segera ajak Mary tinggalkan kota Bera. Semakin jauh, semakin bagus. Mary, ayo kita pergi. Kemana? Kompetisi wushu. Jemput ibumu pulang. Wan, Nyonya, kalian tidak apa-apa bukan? Kita tidak akan mati. Dua orang tua ini sudah hampir mati, tapi masih berani bertarung denganku. Vera, bukankah sudah kubilang padamu jangan kemari untuk mati? Vera, bagaimana dengan pertimbanganmu? Kau mau jadi wanitaku atau mati? Atas dasar apa kau merasa bisa menjadi pemenang-pemenang kompetisi wushu? Atas dasar apa? Baik, kalau begitu ku beritahu kalian. Apa kau berani naik ke ring? Apa kau berani naik ke ring lagi? Apa kalian berani? Atas dasar aku ini, Stephen Hori, kekuatanku sungguh luar biasa. Lihatlah di seluruh kota Bera, tak ada seorang pun yang berani menantangku. Mereka tidak berani, aku berani. Mereka tidak berani, aku berani. Vera, Stephen dikenal sebagai petarung tak terkalahkan di kota Bera. Kali ini, sebaiknya kita mengaku kalah. Jika membiarkan Stephen merebut juara pertama, dia akan menggunakan kekuasaan wushu mengusir keluarga kita dari kota Bera. Kita harus mencobanya. Vera, kekuatanmu bagaimana bisa? Aku kemarin malam tidur dengan Yudi. Di dalam tubuhnya seperti ada kekuatan yang sangat aneh. Setelah aku bangun, kekuatanku langsung berkurang dari 50%. Kenapa kau tidur dengan Yudi? Vera, meskipun kekuatanmu penuh, kau memang bukan lawannya. Sekarang kekuatanmu terkuras. Sebaiknya jangan menyerang. Vera, kau cepat pulang. Aku dan ayahmu masih bisa bertarung. Ayah, ibu, kalian malah bukan lawan Stephen.
Aku takkan membiarkan kalian terkena bahaya ini. Vera, kau takkan bisa menang dariku. Menyerah dan menghentikan perlawanan saja. Apa tidak bagus jadi wanitaku saja? Steven, aku tahu kau terus ingin mendapatkanku, tapi kemarin malam aku sudah jadi kekasih Yudi. Kau bilang apa? Kau sudah memberikan dirimu pada pengemis itu? Dasar kau orang yang tidak menjaga diri. Mana pengemis itu? Kau menyerahkan dirimu padanya. Dia malah takut dan tidak berani kemari. Kau bahkan bisa suka pada pengunci seperti ini. Kau memang sungguh si jalang. Yudi dan Mary sepertinya sudah meninggalkan kota Bera. Tidak apa-apa asalkan mereka tidak terlibat hal ini. Baik-baik. Kubunuh kau dulu. Baru kubunuh pengemis itu dan si jalang itu. Terima trikku! Hanya setangkai jerami saja. Siapa yang berani menindas ibuku? Yudi, Mary, kenapa kalian? Bukankah aku minta kalian pergi? Kenapa kau kembali? Ibu, Mary kesini untuk menyelamatkanmu. Yudi, kau masih tidak sungkan kemari karena kau kekuatan Vera tidak seperti dulu. Kalau tidak, dia tidak akan kalah secepat itu. Vera berkompetisi wushu itu demi mencari pria yang bisa melawan Stephen. Akhirnya malah menemukan orang sepertimu. Yudi, kau tidak bisa bantu apa-apa. Hanya bisa jadi batu sandungan Vera. Vera denganmu itu sungguh sial sekali. Kau masih berani datang kemari. Stephen rapuh itu bisa kukalahkan dalam sekejap. Kenapa harus panik? Stephen adalah penguasa Dewa Wushu angkatan ketiga. Di kota Bera tidak ada yang mengalahkannya. Kau sendiri hanyalah seorang pengemis. Beraninya berkata sombong. Seorang pemain usus saja. Hanya di kelas bawahan. Kau... Istri, kemarin malam kau terlalu lelah. Jangan olahraga berlebihan. Cepat turunlah. Kubantu kau selesaikan orang itu. Tidak bisa. Begitu aku mundur, konsekuensinya adalah seabad kejayaan keluarga Bihan. Yudi, kau tak akan bisa mengalahkannya. Jangan biarkan dirimu mati sia-sia. Vera, kalau kau begitu menyukai pengemis itu, kelak setelah hancurkan kekuatanmu, setelah itu gantian pengemis itu. Gawat, aku tidak bisa menghadang trik ini. Kekuatan langit dan bumi yang tak terbatas. Lonceng emas, seranglah. Mary, tak disangka dia juga pemain wushu. Kupikir apaan? Ternyata hanya lonceng emas saja. Mainan rendahan. Baik. Kalau kalian ayah dan anak mau mati, aku akan wujudkan kalian. Hari ini, aku akan menghancurkan dagingmu satu demi satu pukulan. Di hadapan Vera. Ini adalah dendam di antara kita. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Baik. Kalau kau tidak ingin mereka mati, kalau begitu, aku akan membunuhnya di depan. Vera, dia hanyalah seorang pengemis. Apa dia begitu layak kau korbankan? Yudi, semua ini karena kau. Kalau bukan karena kau, nyawa Vera tidak akan dalam bahaya. Selain melibatkan Vera, kau tidak bisa apa-apa. Jangan khawatir, ada aku di sini. Sehelai rambut Vera pun takkan rontok. Yudi, Bu Vera saat ini sedang berjuang melindungimu. Kau yang tak berguna ini sekarang ke sana hanya akan menyerahkan saja. Cepat ajak Mary pergi dari sini. Ayah, cepat lihat ibu. Mati saja. Telapak tangan hitam. Vera! Vera! Beraninya menyakiti wanitaku. Apa artinya kau? Pengemis, kau menyerangku lagi. Sepertinya kau sudah terlalu sombong. Kalau kau kuserang diam-diam, rumah kuburanmu sudah 3 meter. Kau! Tuan Nyonya, pengemis itu sudah naik. Dia cukup punya keberanian. Tapi apa gunanya naik? 10 Yudi pun bukanlah lawan Stephen. Yudi, kenapa kau kemari? Cepat ajak Mary pergi. Istri, kau jangan khawatir, serahkan padaku. Mary, jaga ibumu baik-baik. Baik. Steven, tidak ada gunanya menindas wanita. Selanjutnya, ku temani kau bermain. Ayo. Vera adalah wanita kebanggaan kota Bera. Terpaksa, kau harus mati di tanganku. Kau ini hanya seorang pengemis. Bahkan kau tidak layak mati di tanganku. Kenapa? Apa kau takut? Takut? Aku takut kematianmu begitu cepat. Ayo! Hah! Ah! Kau bisa menghadangnya. Penguasa Dewa Wushu apaan ini? Hanya seekor binatang saja.
Apa? Steven kalah. Dia dikalahkan seorang pengemis. Sebenarnya siapa dia? Kenapa aku tidak pernah dengar? Sejak kapan kekuatan Yudi berubah jadi kuat? Ayah hebat sekali. Ibu sudah kubilang bukan? Ayah pasti menang. Steven, kekuatan setara kucing ini bisa-bisanya dijuluki juara pertama penguasa Dewa Wushu. Menurutku, ubah saja nama penguasa Dewa Wushu jadi kompetisi kucing. Dasar kau bocah. Kau yang memaksa aku begini. Pil racun? Steven, tadi sangka kau pakai obat terlarang. Apa kau gila? Benar. Meskipun obat terlarang ini akan membuat otot-ototku rusak, aku juga akan membuat pengemis ini mati tanpa pemakaman. Yudi, dia pakai jurus khusus. Kau cepat pergi denganku. Ayo pergi. Kenapa harus pergi? Steven, dia pakai pil racun. Kekuatannya akan bertambah 3 kali lipat. Kau bukanlah lawannya. Istri, meskipun cacing tanah 3 kali lipat lebih besar, juga akan sulit naik ke langit. Yudi, kau. Serangan, tangan, Buddha yang hebat. Gawat. Istri, apa kau ingin lihat bagaimana perasaannya mematahkan tangannya? Yudi, sudah seperti ini kau malah masih bercanda. Telapak tangannya itu tak terkalahkan di seluruh kota Bera. Kau ingin hancurkan pakai apa? Istri, lihat baik-baik. Tanganku, tanganku. Menghindari keunggulan dan menyerang dengan kejutan. Ternyata serangan tangan Buddha bisa begitu hebat. Pengemis ini cukup menarik. Nona besar, jangan-jangan kau menyukainya. Steven, hanya orang rendahan saja. Kalah ya kalah. Kalau dibilang aku menyukainya, kurasa dia tidak layak. Hancur. Tak disangka pengemis itu menghancurkan jurus Steven. Tapi ini hanya serangan diam-diam. Dia sama sekali tidak berani menerima serangan tangan Buddha. Sibuk menyerang diam-diam. Tapi pada akhirnya tetap menang. Stephen 3 poin. Mungkinkah kita salah sebelumnya? Tuan Nyonya, jangan-jangan setelah Bu Vera tidur dengan Pak Yudi, Yudi menyerap kekuatan Bu Vera menjadi miliknya. Iya benar-benar. Pasti begitu. Pantas saja. Sudah ku bilang, dia seorang pengemis. Mana mungkin kekuatannya bertambah kali lipat dalam semalam? Kupikir dia begitu hebat. Ternyata dia hanya memperalatku. Makanya punya kekuatan seperti ini. Yudi, dendam ini pasti akan kubalaskan. Kau tunggu saja. Aku tak akan membiarkanmu pergi. Pengemis, ribuan pemain wushu di kota Bera semuanya menghormatiku sebagai penguasa wushu. Di kota Bera, aku Steven adalah penguasa. Kalau kau berani melawanku sedikit saja, semua rakyat di kota Bera akan melawanmu habis-habisan. Hanya kota Bera sepele saja berani melawan wanitaku. Seluruh dunia pun tak dapat menolongmu. Kenapa kalian masih bengong? Kalau aku mati di tangan pengemis ini, 3 hari kemudian, kalau kakiku keluar dari karantina, pasti akan membunuh kalian semua. Apa? Si tangan lumpur Tony Hori mau keluar dari karantina? 3 hari lalu, dia menekan kota Bera hingga warga tak tahan. Kalau sekarang bebas karantina, akan gawat nantinya. Tidak, Steven tidak boleh mati. Pengemis sialan, cepat lepaskan Steven. Lepaskan dia. Atas dasar apa? Kalau kau tidak melepas Steven, jangan harap bisa keluar hidup dari kompetisi ini. Bocah, kuakui kau memang cukup punya kemampuan. Tapi banyak pemain wushu yang bergabung di sini. Membunuhmu itu semudah membalikkan telapak tangan. Yudi, cepat hentikan. Apa kau ingin menyeret keluarga Bihan melawan kota Bera? Memangnya kenapa kalau aku menang sekarang, seluruh pemain musuh berada di pihakku? Segera, lepaskan aku! Dan berlututlah memohon padaku. Mungkin saja aku bisa mempertimbangkan agar seluruh keluargamu tetap hidup. Yudi, cepat hentikan. Kau sudah menang kompetisi kali ini. Jangan tambahkan hal yang tidak perlu. Begitu kamu bunuh Steven, kita keluarga Bihan juga tidak bisa menyelamatkanmu. Yudi, aku tahu kau marah demi aku. Tapi begitu kau membunuhnya, kita akan dibunuh seluruh orang kota Bera. Kau cepat ajak mari pergi. Jangan biarkan di sini terkena bahaya. Istri, sudah aku bilang, siapa yang berani melawanmu, seluruh dunia tak akan bisa menolongnya. Nona besar, dia sungguh berani melawan Steven. Meskipun statusnya rendahan, tapi sifat tegasnya ini sungguh sesuai dengan seleraku. Tapi sayangnya, dia harus mati karena menghadapi
ratusan ribu pemain wushu. Apa? Stephen mati? Orang gila ini sudah membunuh Tuan Stephen. Kau yang mati! Dia masih pakai cangkang kura-kura. Untungnya, ada cangkang kura-kura pemberian kakek padaku. Kalau tidak, hari ini aku akan mati di sini. Cih. Kenapa kalian satu persatu malah bengong? Pengemis ini meremehkanmu. Cepat serang bersama denganku. Bunuh dia. Dasar pengemis! Beraninya memukul Tuan. Itu sama dengan melawan seluruh komunitas Wushu Bera. Hari ini, jangan harap keluar dari kompetisi wushu beda. Yudi, kenapa kau begitu bodoh? Aku tidak pantas kau perjuangkan untuk menyakiti seluruh kota baru. Kau cepatlah pergi. Aku akan menghadangnya untukmu. Semuanya. Karena ini masalah keluarga Bihan, aku akan bertanggung jawab. Apa yang terjadi hari ini, kalian serang aku saja. Aku, Vera, akan bertanggung jawab penuh. Bu Vera, kenapa kau melawan seluruh komunitas Wushu Bera demi Yudi? Tuan Nyonya, kalian cepat nasihati dia. Walaupun Yudi yang melukainya, tapi itu demi keluarga Bihan. Aku Malvin Bihan, takkan membiarkan kalian menyulitkannya. Yudi, kenapa kau masih bengong? Cepat pergi. Paman, Tante, meskipun kalian begini membuatku agak terharu, tapi jangan membuatnya seperti perpisahan. Mereka cuma koloni lalat, sekali keremas, habis. Yudi, apa kau mau mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk melawan seluruh komunitas Wushu Bera? Apa kau gila? Kau bisa menang dari Stephen hanya karena menyerap kekuatan dalam Vera. Apa kau pikir kau tak terkalahkan? Yudi, kalau bukan karena Bu Vera, kau mana bisa mengalahkan Stephen? Apalagi mengalahkan komunitas Wushu Bera. Baik. Kalau kalian tidak tahu mati atau hidup, kalau begitu akan kumusnahkan kau bersama dengan keluarga Bihan. Yudi, kenapa kau masih bengong? Cepat ajak Mary pergi. Pergi? Pergi kemana? Hari ini jangan harap keluarga Bihan dan pengemis ini bisa pergi dengan selamat. Yudi, cepat pergi. Apa kau mau lihat Mary mati di hadapan baru kau rela? Cepat pergi. Ibu, jangan takut. Mary akan membantumu melawan orang jahat. Ibu, jangan takut. Mary akan membantumu melawan orang jahat. Mary, ayahmu sudah cari masalah. Kenapa kau juga ikut cari masalah? Mary? Sialan, celanaku. Dasar bocah ini, berani sekali dia. Mary, ini semua berkat Mary. Jika tidak, kita pasti akan mati. Kalian, ayah dan anak, lain bisa menyerang diam-diam. Apalagi yang bisa kalian lakukan? Dan tidak tahu malu. Apa kau berani melawan kita dengan terbuka? Beraninya hanya pakai trik kotor. Dan tidak punya etika bela diri. Orang sepertimu sama sekali tidak layak jadi pemain wushu. Apa kalian layak jadi pemain wushu? Demi menyenangkan Steven. Melakukan kolusi. Tidak tahu malu. Menindas beberapa orang tua yang lemah. Apa kalian tidak merasa malu? Kita sedang membela keadilan pemain Wushu Bera. Kau tidak layak mempertanyakan itu pada kita. Benar, kejayaan pemain wushu Bera selama berabad-abad tidak bisa direndahkan oleh si jala sepertimu. Cukup! Kenapa masih bengong? Musnahkan dia dulu, baru keluarga Bihan. Menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Sepertinya orang-orang di kota Bera sudah hancur. Kalau begitu kalian tidak perlu hidup lagi. Nana besar, tak disangka si Jalang itu menang. Dengan kekuatannya sendiri, melawan pemain Wushu Bera, Yudi. Sebelumnya aku sudah meremehkanmu. Yudi, tak disangka kau menang. Hanya dengan satu trik saja bisa menekan seluruh pemain wushu dengan mudah. 1 lawan 100. Apa kekuatan Yudi ini? Yudi, kau hanya tidur denganku semalam. Kenapa kekuatanmu meningkat begitu pesat? Istri, kalau aku bilang aku memang hebat, apa kau percaya? Tidak percaya. Ibu, ayah bahkan belum mengerahkan seluruh tenaga. Sekelompok berandal di kota Bera. Tak disangka seorang si Jalang pun tak bisa dikalahkan. Kalau ini sampai beredar keluar, pasti akan ditertawakan. Meskipun aku dan keluarga Wijaya harus mengumpulkan orang, aku akan membuatnya mati hingga tidak ada pemakaman hari ini. Aku dan keluarga Sudono akan berjuang sampai mati melawan pengemis ini. Wah, ibu, kembang api yang mereka nyalakan cantik sekali. Mary, ini bukan kembang api. Mereka sedang menggoyangkan.
Anak panah menembus awan, ribuan tentara akan datang. Tidak lama nanti, orang hebat di kota Bera akan kemari untuk membunuh. Sudah seperti ini, kau masih punya waktu bertele-tele. Yudi, pemain wushu kota Bera akan segera datang. Cepat pergi denganku. Istri, jangan takut. Berapapun jumlah mereka, kita bunuh semuanya. 2 tinju bukan tandingan 4 tangan. Meskipun kekuatanmu kuat, ada ribuan pemain wushu kota Bera. Nantinya kau takkan punya jalan untuk hidup. Yudi, nanti saat pemain musuh hebat kota Bera berkumpul, lihat saja siapa yang akan bisa menyelamatkanmu. Pengemis ini telah kulindungi. Pengemis ini telah kulindungi. Yudi, siapa dia? Aku tidak kenal. Tidak kenal. Tapi dia bisa melawan pemain wushu kota Bera untuk melindungimu. Kenapa? Kau cemburu? Jangan bicara sembarangan. Aku tidak cemburu. Wanita dari mana ini? Apa kau tidak paham kondisinya? Kau ingin melindungi Yudi? Kulihat kau sudah bosan hidup. Beraninya melawan pemain wushu kota Bera. Kau tak akan bisa menanggung akibatnya. Hei wanita, kulihat sepertinya kau cukup cantik. Sayang sekali jika kau mati di sini. Ribut sekali. Teknik pedang. Kau keluarga Lido dari kota Hanu. Benar, aku Nona Lido. Kebetulan putri dari keluarga Lido, Patrice Lido. Apa? Keluarga Lido adalah ahli pedang nomor 1 di kerajaan Jeku. Dia adalah Gobert Lido yang bisa duduk dengan Raja Wushu yang kuat. Jika dibandingkan dengan keluarga Lido, jika ditambahkan dengan pemain wushu kota Bera, masih tidak akan bisa. Sekarang, apa masih ada dari kalian yang tidak menyerah padaku? Ternyata Nona Lido. Maaf sudah tidak sopan. Karena Anda sudah datang, kalau begitu hari ini aku akan mengampuni Yudi sekali saja. Benar, karena aku sudah menganggap Nona Lido, hari ini aku akan ampuni bocah ini. Yudi, hari ini kau beruntung. Yudi, aku sudah menyelamatkan nyawamu. Katakan saja, bagaimana kau mau berterima kasih padaku? Kau menolongku? Sepertinya kau salah paham. Orang yang kau tolong bukan aku. Yang kau tolong, itu mereka. Kau sombong sekali. Tapi, kau sangat beruntung karena aku menyukaimu. Sekarang ku beri kau kesempatan untuk jadi priaku. Kutebak sekarang hatimu pasti sangat bersemangat, bukan? Yudi, Kau masih belum layak jadi wanita Yudi. Kau masih belum layak jadi wanita Yudi. Apa? Kau berani menolakku? Kakak, kau terlambat. Orang yang berdiri di depanmu adalah wanita tercantik di kota Bera. Dia adalah seorang CEO yang bernilai 100 miliar, dicintai semua orang, dan seorang ibu Mary yang cantik. Tidak ada pria yang berani menolakku di dunia ini. Sebaiknya kau menikah denganku dan jadi priaku. Jika tidak, kau takkan bisa menanggung akibatnya. Kalau kau disukai Nona, itu adalah keberuntunganmu. Kau jangan tidak tahu berterima kasih. Orang yang kau singgung sekarang adalah seluruh orang di kota Bera. Selain Nona, siapa lagi yang bisa melindungimu? Kota Bera Spele ini, aku sama sekali tidak menganggapnya. Yudi, ku berikan kau 1 kali kesempatan lagi. Sebaiknya kau setujui. Jika tidak, kau akan mati. Yudi, benar kata Nona Patrice. Dia menyukaimu adalah keberuntunganmu. Cepat menikahlah dengan Nona Patrice. Jika tidak, kau dan keluarga Bihan takkan baik-baik saja. Yudi, setujuilah. Keluarga Lido punya kekuatan yang besar. Kita tidak akan menyalahkanmu. Istri, bagaimana menurutmu? Yudi, kita cerai saja. Benar kata ayahku. Kau menikahi Patrice, menikah dengan keluarga Lido bagimu, bagi keluarga Bihan itu adalah hal yang baik. Yudi, istrimu bahkan sudah setuju cerai. Apalagi yang kau tunggu? Maaf, aku tidak setuju. Yudi, kau cari masalah. Yudi, hati-hati. Kapak ajaib. Teknik pedang? Teknik pedang adalah ilmu pengetahuan keluarga Lido di kota Hanu. Kenapa dia bisa? Aku tidak salah lihat, bukan? Yudi ini tidak hanya bisa teknik pedang. Kekuatan lainnya bahkan berada di atas Nona Patrice. Beraninya kau mencuri ilmu teknik pedangku ini. Kalau aku tidak salah ingat, sepertinya aku yang harus mengajari keluarga Lido. Kurang ajar. Teknik pedang adalah peninggalan langsung dari kakekku. Warisan keluarga Lido. Apa kau tahu siapa kakekku? Dia adalah orang yang kau tunggu, terutama pengemis sepertimu. Kakekmu? Oh, kau bilang kakekmu Gobert Lido? Dia menangis pada ayah ibuku dan memohon padaku, jadi aku terpaksa mengajarinya. Apa maksudmu?
Ini adalah giok dewa yang diberikan kakek padaku. Asalkan ku hancurkan sekarang, dia pasti akan muncul. Apa kau berani mengatakan kalimatmu tadi sekali lagi? Kenapa masih bengong? Ayo hancurkan. Entah sudah berapa lama aku tidak bertemu dia. Bahkan aku tidak tahu kondisi dia sekarang. Gobert ini tidak hanya Katrina Petris. Dia adalah pemimpin keluarga Lido. Kalau dilihat dari seluruh kerajaan Jako, kekuatannya seperti raksasa yang ada. Yudi, apa kau ingin kita semua mati? Kakek Gobert, mana mungkin orang yang bisa kita singgung? Yudi, kau jangan menyulut amarah Nona Patris. Menikahlah dengannya. Aku tidak apa-apa. Pengemis, sekarang kuberikan padamu kesempatan terakhir. Kalau kau sekarang mau berlutut di hadapanku dan memohon jadi pria Patris, aku bisa mengampunimu dan tidak meremas giok dewa ini. Bertele-tele sekali sungguh merepotkan. Kalau kau tadi mau meremasnya, aku saja. Dasar kau pengemis. Kau masih mengira umurmu panjang. Masih berani meremasnya langsung giok Nona Patricia. Kalau giok Nona Patricia dihancurkan, kakek Lido ini akan segera datang. Kakek Lido selama ini begitu tegas jika membunuh. Kali ini, aku khawatir akan ada pertumpahan darah. Yudi, sudahlah. Sekarang tak ada gunanya lagi berbicara. Cepat ikut aku pergi. Siapa yang berani menindas cucuku? Yang penurut ini, siapa yang menindasmu? Kakek, ada seorang pemuda yang begitu berani. Dia tidak hanya merendahkan keluarga kita, dia juga merendahkan kakek. Lancang sekali. Sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada yang berani tidak sopan begini. Beritahu kakek, siapa orang yang tidak mau hidup itu? Kakek, orangnya adalah pengemis itu. Kakek Lido, semua ini adalah salahku. Tidak ada hubungannya dengan Yudi. Bu Vera, menjenguk Stephen mungkin kita masih bisa tolerir. Tapi menjenguk keluarga Lido di kota Hanu, tadi dari lagi kita masih mati. Ini semua gara-gara Yudi. Kenapa kau harus menanggung baginya? Yudi adalah suamiku. Ria adalah putriku. Bagaimanapun juga aku tidak bisa melihat mereka bermasalah begitu saja. Semua salahmu, kau menyakiti ibuku dan membuat ibuku jadi takut. Cepat minta maaf pada ibuku. Anak kurang ajar. Suruh ayahmu keluar. Aku ingin mengajarinya bagaimana mendidik anak di masa depan. Pak Lido, kau sendiri yang bilang mau mengajariku, bukan? Pak Yudi, ternyata Anda, Gobert Lido, memberi hormat pada Tuan Yudi. Dia hanya seorang pengemis. Kenapa kau bersujud padanya? Kakek, Pak Lido, kau punya cucu yang baik ya. Dari tadi dia memaksaku menikahinya. Dan juga menyuruhku menikah dengan keluarga Lido. Tidak, kita tidak layak. Dia tidak paham. Dia tidak mengerti berhadapan dengan siapa. Kumohon Tuan Yudi, jangan berdebat dengannya. kakek, dari kecil kakek tidak pernah menamparku. Sekarang hanya demi dia, kakek menamparku. Dia hanya seorang pengemis. Kenapa dia layak kau hormati? Kau ingin tahu atas dasar apa aku menghormatinya? Kalau begitu, ku beritahu kau sekarang. Atas dasar Tuan Yudi pernah menyelamatkan nyawaku. Apa? Kalau bukan karena Tuan Yudi, tidak akan ada aku sekarang. Juga tidak akan ada keluarga Lido. Tuan Yudi adalah penyelamatku. Menurutmu, apa aku pantas menghormatinya begini? Aku tidak tahu. Penyelamat kakek Lido. Kekuatan kakek Lido, kuatan penuh misteri. Dia masih butuh pertolongan Yudi. Tuan Yudi, siapa dia? Putriku, Mary Goku. Ternyata bocah ini adalah putri Anda. Tak heran dia begitu lucu. Terlebih lagi, kekuatannya tidak biasa. Sungguh, mirip dengan ayahnya, putri yang cantik. Hei pak, jangan pikir karena sudah menjilatku, masalah ini selesai begitu saja. Sudah kubilang, kau tadi mengejutkan ibuku. Cepat minta maaf pada ibuku. Iya, harus minta maaf. Nona Vera, tadi aku baru saja mengganggumu. Kumohon Nona Vera, jangan masukkan dalam hati. Tidak. Aku tak akan masukkan hati. Tadi, kalian para pemain wushu kota Bera mengandalkan kekuatan dalam jumlah banyak untuk menindas Nona Vera, bukan? Sekarang waktunya untuk membalasnya. Kudengar tadi, kau menyuruh Nona Vera dan Tuan Yudi keluar dari kompetisi wushu, bukan? Bukan aku! Kau juga, kudengar, ingin memusnahkan kota Bera, bukan? Salah paham, semuanya hanya salah paham. Dengarkan perintahku. Siapa yang tadi melawan Nona Vera dan Tuan Yudi di kompetisi wushu,
Semuanya keluar dari kota Bera. Benar, kakek. Pak, dia juga. Dia tadi menindas ibuku. Dia pelakunya. Kakek Lido, Anda dengarkan penjelasanku. Apa aku minta kau berbicara? Tuan Yudi, bagaimana Anda ingin memberinya pelajaran? Tanyakan pada putriku saja. Nona kecil, bagaimana menurutmu? Biar ku pikir dulu. Mary tahu. Suruh mereka berlutut di depan ibu dan menyanyikan lagu ditaklukkan. Kakek Lido, menyanyikan lagu ditaklukkan? Aku tidak bisa, aku tidak bisa. Tidak mau juga tidak apa-apa. Kalau begitu, keluarga Hori juga tidak perlu ada di sini lagi. Baik, ku nyanyikan. Ku ditaklukkan seperti ini demi kau, dan memutus semua pelarian. Aku... Tidak enak didengar sama sekali. Jangan nyanyi lagi. Cepat pergi. Baik, aku pergi sekarang, aku pergi. Kalian semua ingatlah, mulai dari sekarang, siapa yang berani melawan Nona Vera, berarti melawan aku, keluarga Lido. Yudi ini tidak cuma kekuatannya kuat, terlebih lagi ada keluarga Lido yang melindunginya. Vera, kau sungguh memberikan kita menantu yang baik. Dia hanya menolong kakek Gobert saja. Sekarang dia sudah membalas kebaikannya. Nanti tidak akan memedulikannya lagi. Kau ini. Tuan Nyonya, gawat. Tony Hori sudah keluar dari karantina. Apa? Tony Hori menghilang beberapa tahun lalu. Ternyata dia di karantina. Wah, beberapa tahun lalu dia sudah jadi master. Kalau keluar dari kantina sekarang, takutnya dia akan jadi master besar. Kalau kelebihan dalam bahaya. Halo. Keluarga Mori menarik diri dari proyek pengembangan resor. Mori, kau menyinggung siapa? Kenapa kau menyinggung keluarga Hori? Hubungan kerja sama kita sampai di sini saja. Vera, kawan, keluarga Hori mulai menekan perusahaan. Sekarang para pemegang saham sedang membuat keributan di kantor. Ini pasti ulah Stephen. Keluarga Hori ini sungguh menindas orang. Vera, aku tidak menyangka. Setelah kakekku keluar karantina, keluarga Lido Kota Hanu juga tidak bisa menolong kalian. Tak lama lagi, aku akan membuat mayat 136 orang tergeletak di pintu. Letakkan di sini, yang ini di sini. Ibu sudah datang. Ibu, lihatlah. Yudi, kenapa kau masih pakai baju yang robek ini? Ini baju perang. Setiap kali membunuh seorang ahli, aku akan menambahkan tambalan di atasnya. Sendirian, kalah, Kaisar Dudo, dan Master Pedang. Ini semua adalah jenderal yang kukalahkan. Yudi, kau jangan terlalu angkuh. Apa kau tahu keluarga Bihan akan segera dalam bahaya? Bahaya. Ada aku di sini. Siapa yang berani menindas keluarga kalian? Oh iya, apa kau bisa berikan kekuatan yang kau rebut padaku? Aku tidak ingin jadi bubuk bawang. Aku, Vera Bihan, ingin menggunakan kekuatanku sendiri untuk melindungi keluarga Bihan. Mary, kau keluar dulu. Ayah, semangat. Istri, kau sungguh ingin memulihkan kekuatanmu? Benar. Kalau memang begitu... Yudi, apa yang kau lakukan? Istri, apa kau lupa? Waktu itu, kita melakukan hal ini baru bisa melepaskan Bella, maka perlu ada ikatannya. Jadi, kita harus melakukan hal yang sama. Tapi... Kenapa? Apa kau takut? Kalau tidak, apakan saja. Lagi pula, kau bisa memulihkan kekuatanmu dengan berlatih. Prosesnya tak akan lama. Hanya sekitar 7-8 tahun. 7-8 tahun? Lama sekali. Aku pergi dulu. Siapa yang takut? Ayo kemari. Siapkan satu undangan untuk istriku.
agar dia mengikuti pesta naik tahta 3 hari lagi. Kenapa kekuatanku masih tidak kembali? Menyebalkan. Pasti Yudi sudah menipuku. Tunggu. Bu Vera, ada apa? Aku tidak hanya membelikan seluruh kekuatanku, juga naik ke 3 level berturut-turut hingga menjadi setengah master besar. Apa? Setengah master besar? Benar. Sekarang aku merasa kekuatanku sudah berada di atas Yudi. Semalam naik 3 level berturut-turut, Bu Vera. Apa yang terjadi kemarin malam? Apa susahnya ini? Dia hanya tidur semalam denganku. Ngomong kosong. Yudi, kau jangan bicara sembarangan. Ibu, kemarin malam tidur dengan ayah, tidak ajak Mary. Mary marah. Mary! Ternyata begitu, Bu Vera. Aku paham. Oh iya, istri. Apa kau sudah terima undangan pesta naik tahta? Pesta naik tahta? Maksudmu, yang dikenal sebagai tahta tinggi itu pesta perjamuan tertinggi Biretanu? Benar, kemarin malam aku menyuruh orang memberikannya padamu. Pesta naik tahta diadakan oleh Birotanu dalam 10 tahun. Hanya pemain wushu terbaik yang bisa ikut dengan pesta naik tahta. Kau memberikan undangan bagi Bu Vera. Apakah kau pikir kau adalah pemilik Birotanu? Yudi, aku biasanya bisa tahan dengan candaanmu. Tapi pesta naik tahta itu pesta untuk melindungi negara di mana seluruh pemain wushu sangat mengaguninya. Aku takkan biarkan kau omong kosong. Orang ini seharusnya sudah datang. Utusan Birotanu membawa undangan pesta naik tahta. Aku datang untuk memberi hormat. Dona Vera, aku diperintahkan untuk menyampaikan undangan dan mengundangmu 3 hari nanti untuk menghadiri pesta naik tahta. Pesta naik tahta? Ini sungguh undangan pesta naik tahta? Yudi memang benar. Yudi, bagaimana kau tahu? Kan sudah aku bilang, aku yang mengutus mereka. Yudi, apa kau bisa lebih serius? Ini adalah undangan pesta naik tahta. Hanya orang yang ada di tingkat tinggi Birotanu yang punya hak untuk membagikannya. Bu Vera, sepertinya karena kau baru mencapai setengah master besar dan baru naik daun sehingga mendapat perhatian Birotanu. Jadi dia mengirim undangan ini. Benar. Kenapa aku tak terpikirkan? Setengah master besar yang muda sepertiku ini sungguh jarang ditemukan. Mungkin saja Birotanu memang menyukaiku. Giliran aku bohong dimarahi. Giliran aku jujur kau tak percaya. Repot sekali memahami wanita seperti kalian. Sudahlah. Sampai jumpa lagi di pesta naik tahta. Mary, ayo pergi. Ku ajak kau beli es krim. Bu Vera, sepertinya Yudi begitu ingin pergi ke pesta naik tahta. Undangan ini hanya untuk seorang saja. Lagi pula Yudi begitu riang. Aku takutnya dia akan membuat masalah di pesta naik tahta. Lebih baik biarkan dia menjaga Mary di rumah saja. Bu Vera, ku dengar di pesta naik tahta ini banyak ahli yang dikumpulkan. Kalau bisa memenangkan perkataan dari Master Wushu, meskipun keluarga sekalipun juga tak akan berani mengganggu kelebihan. Benar. Terlebih lagi ku dengar di pesta naik tahta, pemilik Birotanu juga akan datang. Kau pemilik Birotanu? Kau terkena racun. Giok ini bisa menyelamatkan nyawamu. Pemilik Birotanu adalah penyelamatku. Kali ini akhirnya bisa menemuinya. Bu Vera, ini adalah tempat pesta naik tahta. Memang benar pesta naik tahta. Yang bisa masuk kemari selain master pemain wushu ada juga keturunan bangsawan. Kalau bukan karena aku berhasil cetak rekor, takutnya aku juga tidak bisa masuk kemari. Tunggu, Bu Vera. Itu Yudi dan Mary. Yudi? Istri? Kebetulan sekali. Aku dan Mary mau bersiap-siap masuk. Ibu, aku dan ayah sampai duluan daripada ibu. Yudi, di sini pesta naik tahta. Tidak sembarangan orang bisa masuk. Aku bisa kemari juga karena terima undangan.
Tapi aku tidak punya hak untuk mengajakmu masuk, apa kau paham? Tentu saja paham. Tapi kalau kau masuk ke dalam, tidak perlu undangan. Yudi, kau sedang bercanda? Kalau tidak ada undangan, selain orang-orang yang disukai Birotanu, tidak ada yang bisa masuk. Lagi pula pakaianmu robek begitu. Kau masuk juga akan memakan Bu Vera. Yudi, jangan buat keributan. Cepat ajak mari pergi. Jangan buat keributan di sini. Pesta naik tahta akan segera dimulai. Sekretaris Dian, ayo kita pergi. Bu Vera, menurutku Yudi seperti tidak mau pergi. Mungkin saja dia tetap mau masuk. Tidak apa-apa. Pesta naik tahta penjagaannya sangat ketat. Kalau dia mau naik tembok, dia pasti akan ajak mari pulang. Ibu, kau sudah terjebak. Mary di sini. Mary? Yudi? Ternyata kau bisa masuk. Tidak ada undangan. Kenapa mereka bisa kemari? Apa dia memanfaatkan waktu saat penipuan tidak mengamatinya dan mengajak Mary diam-diam menyeret masuk? Benar bukan? Aku dan Mary jangan kemarin dengan terang-terangan. Kalau tidak percaya, tanyakan pada Mary saja. Mary? Ibu, ayah bohong. Kau bohong dan ditemukan oleh putri sendiri. Apa kau tidak malu? Ibu, paman penjaga di depan pintu yang berlutut dan memohon ayah agar masuk. Cukup, Yudi. Kau tidak hanya menerobos masuk. Kau malah mengajari Mary berbohong. Pintu biru tani bukan tempat sembarangan. Kalau sampai hal ini beredar keluar, tidak cuma kau. Mary juga akan terlibat. Istri, aku... Yudi, aku sudah menganggap Mary seperti putriku sendiri. Kalau terjadi apa-apa, aku takkan memaafkanmu. Sekretaris Dian, ayo kita pergi. Apa aku tadi agak jahat pada Yudi? Bu Vera, selama ini sikapmu terlalu dingin tapi peduli. Aku paham. Kau sepertinya memerlukan Mary. Sebenarnya juga mengkhawatirkan Yudi. Kau hanya tidak mengatakannya saja. Tapi semuanya ini demi kebaikannya. Serabihan, kau memang putri kebanggaan Kota Bera. Sampai punya 2 trik. Winnie? Kenapa dia di sini? Adik kandung Stephen. 3 tahun lalu kau menikah dengan keluarga wushu terbaik di kota Hira, keluarga Wijaya. Vera, jangan kau pikir sudah merebut hati keluarga Lido bisa merendahkan keluarga Wijaya. Setelah pesta naik tahta berakhir, Kota Bera bukan lagi milik keluarga Bihan. Kau coba saja. Wah, setengah master besar. Memang apa gunanya setengah master besar? Bukankah hanya duduk di kelas paling bawah meja herring? Meja herring apa? Di pesta naik tahta, kursinya dibagi 3 jenis surga, bumi, dan manusia. Orang sepertimu ini hanya layak duduk di meja herring. Kalau kita hanya layak duduk di meja lantai, yang bisa layak dengan statusku. Kau sama sekali tidak tahu apa-apa tentang wushu, kenapa duduk di meja lantai? Siapa suruh selera priaku sangat bagus. Pria pilihanku adalah Birotanu. Vera, meskipun kau berusaha sekuat tenaga berlatih, memangnya kenapa kau masih duduk di bawahku? Jadi itulah sebabnya pernikahan wanita yang bagus lebih penting dari apapun. Benar bukan, Vergio? Sayang, kau memang benar. Oh iya, bukankah kau menikah dengan suami pengemis? Kenapa aku tidak melihatnya? Apa jangan-jangan dia bahkan tidak bisa masuk kemari? Sudahlah, jangan berdebat dengannya. Ayo kita pergi. Aku juga tidak tahu Yudi sudah pergi atau belum. Hubungi dan tanyakan padanya. Sekalian, minta maaf padanya. Kenapa bunyi nada dalam telepon ini mirip dengan Yudi? Halo istri. Halo, Yudi? Apa kau sudah mengajak Mary pergi? Tidak, aku masih di aula pesta. Istri, aku melihatmu, aku di sini.
Meja lantai nomor 1. Bahkan keluarga Wijaya sepertiku juga tidak layak duduk di sana. Kenapa dia bisa duduk di sana? Sergio, pasti pengemis itu belum dapat izin langsung duduk di sana. Langsung duduk di meja lantai nomor 1. Ini namanya buat kesalahan. Kecuali dia memang mau cari masalah. Bu Vera, Yudi tidak hanya bisa masuk ke pesta naik tata. Dia juga duduk di meja lantai nomor 1. Itu adalah 1 dari 5 orang terbaik di dunia yang bisa duduk di sana. Tuan, Anda adalah salah satu dari 5 tamu terbaik. Tuan Pengemis Bera? Pengemis Bera. Dia sedang sibuk berlatih untuk mengajariku jurus 8 telapak tangan. Kalau begitu kau berani duduk di meja lantai nomor 1, apa kau mau cari masalah? Vera, kupikir suami pengemismu ini orang hebat seperti apa? Ternyata dia hanya orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Dia menyamar jadi pengemis Bera. Menyinggung Birotanu. Sepertinya kita tidak perlu bertindak. Suamimu tak diragukan lagi pasti akan mati. Bu Vera, Anda datang ke pesta naik tata demi menemui orang-orang hebat untuk melindungi keluarga Bihan. Sekarang Yudi melakukan kesalahan besar. Kalau kamu masih mau menyelamatkan keluarga Bihan, kau harus putus hubungan dengannya. Kalau ada apa-apa, katakanlah, tak perlu ricuh. Aku duduk semeja dengan istriku boleh bukan? Kau hanya seorang pengemis, masih bisa punya istri. Perkataanmu ini. Hah? Di mana istriku? Kalau tidak percaya, tanyakan Malay saja. Nona Vera, apa pengemis ini suamimu? Vera orang tercantik di kota Bera. Kenapa dia bisa menganggap pengemis sebagai prianya? Pengemis ini pasti omong kosong. Cih, memang kodok ingin makan daging angsa. Dia adalah suamiku. Apa? Pengemis ini sungguh pria Nona Vera. Setangkai bunga ditancapkan ke tinja sapi. Nona Vera, kau boleh mencari pria manapun, tapi kenapa malah menikah dengan pengemis? Vera, meskipun selera pilihan priamu tidak sebaik aku, kau juga jangan sampai tidur dengan pengemis. Apakah begitu haus akan cinta? Istri, Yudi, bukankah aku sudah menyuruhmu mengajak Mir pulang? Apa yang sebenarnya kau lakukan? aku juga ingin pulang. Tapi di pesta naik tata ini boleh tidak orang tertentu. Tapi tidak boleh ada tampakku. Sudah seperti ini, kau masih omong kosong. Nona Vera, meskipun dia adalah suamimu, tapi dia langsung duduk di meja lantai nomor 1. Dia tak akan lepas dari hukuman. Maaf, aku mewakili suamiku untuk minta maaf. Apa bisa mentolerir? Aturan Birotanu, siapapun tidak bisa mentolerirnya. Ada apa ini? Kenapa ramai sekali? Kakek Jordan, Kenapa ada pengemis di pesta naik tahta Birotanuku? Kakek Jordan, pengemis ini belum dapat izin. Langsung duduk di meja lantai nomor 1. Berani sekali. Pembantu! Yudi, hati-hati. Kalian orang jahat ini tidak boleh menindas ayahku. Mary, bukankah biasanya ayah sudah bilang padamu, kalau mau bertanding usia bertanding jangan ambil makanan jadi bahan candaan. Aku tahu. Bocah perempuan ini beraninya menyentuh barang-barang master. Mungkinkah ayahnya? Mary, apakah terluka? Kakek Jordan, maaf, putriku dia hanya terlalu bersemangat. Dia tidak bermaksud melukai bawahanmu. Kalian berdua mundur dulu. Baik. Nona Vera, aku ingin bicara sebentar denganmu. Nona Vera, bagaimana kekuatan suamimu? Dia kekuatannya lumayan. Seharusnya hampir di tahap setengah master besar. Kemampuannya belum sampai setengah master besar. Nona Vera, kau adalah setengah master besar yang termuda di kota Bera. Kenapa kau bisa cari pria yang lemah menjadi suamimu? Kunasihati padamu, sebaiknya segera bercerai saja. Jika tidak, karirmu akan tertunda. Kakek Jordan, maaf. Aku tidak bisa karena karir lalu bercerai dengan orang yang kucintai. Terlebih lagi, kalau bukan karena Yudi, aku juga tidak akan naik level 3 berturut-turut. Apa? Naik level 3 berturut-turut? Bagaimana dia melakukannya? Hah?
Setelah dia tidur denganku. Apa maksudmu? Perbuatan semacam ini, takutnya dia bukan orang biasa. Perbuatan yang kukatakan tadi. Maaf Kakak Jordan, aku tidak ingin mencampurkan keinginan dan cinta bersama-sama. Aku tidak akan bercerai dengan Yudi. Kurasa kau salah paham. Tadi aku hanya ingin mencobaimu. Cinta itu sakral. Kau memang tidak membuat kakek kecewa. Kau dan Tuan Yudi harus saling mencintai sampai tua. Kau dan Tuan Yudi harus saling mencintai sampai tua. Kakak Jordan, maksud Anda ini? Sudah, Nona Vera. Suami dan putrimu masih menunggumu. Jangan membuat mereka menunggu lama. Kakak Jordan, kalau begitu suamiku. Biarkan dia duduk semeja denganmu saja. Terima kasih Kakak Jordan. Kakek Jordan punya permintaan apa? Selidiki status Yudi. Harus selidiki sampai sedetail mungkin. Dan pindahkan mereka sekeluarga di meja lantai nomor 1. Baik. Istri, kau sudah datang. Kusisakan pahayam untukmu. Ayo, makan. Kau masih bisa makan. Apa kau tahu kau tadi hampir mau dikarantina di penjara Birotano? Ayah, penjara Birotano hanya di bawah tanah. Mary, itu bukan di bawah tanah. Itu adalah tempat untuk mengurung orang jahat. Yudi, apa kau bisa berhenti berpura-pura? Keluarga Bihan dalam bahaya sekarang. Tapi kau terus merepotkan. Menurutmu bagaimana Bu Vera bisa bertemu dengan orang hebat kalau begini? Sudah duduk di meja Harry paling jelek di sini. Masih ingin memuaskan diri menyelamatkan keluarga Bihan. Vera, pemikiranmu ini, tak heran kau dapat pria pengemis sepertinya. Kau punya waktu bermain-main di sini, lebih baik sempatkan diri beli beberapa peti untuk keluarga Bihan, supaya nantinya kalian keluarga Bihan tidak dimakamkan di hutan belantara. Sudah duduk di meja lantai pun, masih membuat kalian tak sabar. Tapi istriku, meskipun mulut mereka seperti harimau, meja herring ini memang tidak cocok bagi kita. Kau jangan khawatir. Sebentar lagi, kita akan ganti ke meja joker. Aku tidak salah dengar, bukan? Statusmu ini masih mau duduk di meja joker? Sungguh mengelikan. Kalau kalian bisa ganti tempat duduk, aku akan makan meja ini. Tuan Yudi, Nona Vera, Kakek Jordan mengundang kalian berdua ganti ke meja joker nomor 1. Apa? Kakek Jordan minta mereka duduk di meja joker nomor 1? Tidak mungkin. Hei, apa kau yakin tidak salah? Kau berani mencurigai keputusan kakek Jordan? Makan meja, makan meja, makan meja. Mari silahkan kalian berdua. Baik. Tak disangka kakek Jordan memindahkan mereka duduk di meja joker nomor 1. Atas dasar apa? Tunggu. Jangan-jangan kakak Jordan itu menyukai Vera. Pengemis itu sungguh kasihan. Wanita sendiri akan ditipu. Sungguh tidak tahu diri. Ayah, di sini banyak makanan enak. Daripada meja sebelumnya. Ayah, cepat cicipi lobster ini. Tentu saja. Ini adalah meja joker nomor 1. Bagaimana istri? Tadi sudah aku bilang padamu. Akan ada orang memindahkan kita duduk di meja joker nomor 1. Kau masih tidak percaya? Yudi, bagaimana kau tahu? Apa kau tidak memberitahuku? Istri, sebenarnya Bu aku... Vera, kita bisa ganti tempat duduk itu karena kakek Jordan menyukai kemampuan Anda. Tidak ada hubungannya dengan pengemis ini. Benar juga. Kakak Jordan adalah orang tertinggi Britania. Yudi sepertinya tak akan dipandang olehnya. Leluhur Nina datang! Cepat, lihatlah. Itu adalah satu dari 5 leluhur Nira. Pesta naik tahta ini tidak sia-sia. Leluhur Nira, saya anggota keluarga Wijaya dari kota Hira, Vergio Wijaya. Saya sudah lama mendengar nama Anda. Pertemuan hari ini sungguh tidak biasa. Aku bersulang untuk Anda. Orang apa sekarang ini bisa minum denganku? Pergi. Vergio. Bu Vera, dia adalah leluhur Nira. Kalau kita bisa menjadikan dia guru, mungkin dia bisa membantu keluarga Bihan. Juga bisa menaikkan derajat keluarga Bihan. Aku paham. Tapi dia
pemarah dan agak aneh. Bukankah Tante Nira baik? Tante Nira setiap kali memberikanku makanan enak. Istri, Nira ini juga tidak hebat, mending aku yang jadi guru. Yudi, kau diam saja. Leluhur Nira ini punya jabatan tertinggi di Wushu. Jabatannya kedua setelah pemilik Biro Tanu. Memang kamu siapa? Beraninya menghina orang lain. Benar kata Sekretaris Dian. Meskipun kesempatannya kecil sekalipun, aku harus mencobanya menjadikan leluhur Nira jadi guru. Demi keluarga Bihan. Bukannya menjadikan guru saja, nggak harus repot-repot. Cepat duduk. Hei, Nira! Marilah! Aku tidak salah dengar, bukan, Vera? Suami pengusung itu berani lancang panggil leluhur Nira? Leluhur Nira terkenal dengan orang yang penuh amarah. Dia dikenal sebagai master pembasmi. Kau seorang pengemis begini berani memanggilnya? Tunggu saja kau akan hancur berkeping-keping. Yudi, kau biasanya tidak masalah kau tidak bisa tahan perkataanmu. Tapi leluhur Nira ini, kalau sampai ada orang yang salah bicara, dia akan memusnahkanmu. Apa kau bisa menanggung konsekuensinya? Konsekuensinya tidak lebih dari dia berlari ke hadapanku dan membungkuk menyembahku, baru memanggilku kakak. Leluhur Nira memanggilnya kakak. Gila! Pengemis ini sudah gila! Suami, sebaiknya kita menjauh dari mereka. Hati-hati leluhur Nira sebentar lagi akan melukaimu. Yudi, Kita cepat pergi saja. Jangan sampai menyeret dalam masalah ini. Yudi, sudah seperti ini kau masih makan. Kau sekarang tunggu leluhur Nira kemari, nanti kau sama-sama minta maaf padanya denganku. Istri, kau tidak tahu seberapa senang ku panggil dia Nira. Kau tunggu dia kemarin sebentar lagi, nanti kau akan tahu. Yudi. Leluhur Nira, suamiku sedikit bermasalah. Anda jangan berdebat dengannya. Kalau ada apa-apa, aku yang akan menanggungnya sendiri. Dan ku harap Anda, Nira, memberi hormat pada Kak Yudi. Apa? Aku tidak salah dengar, bukan? Tak disangka pengemis sialan ini sungguh kenal dengan leluhur Nira. Mana mungkin? Nira, kukenalkan padamu, dia adalah istriku, Vera. Nira, memberi hormat pada Nona Vera. Leluhur Nira, Anda jangan sungkan. Aku tidak layak. Anda bisa sama seperti Kak Yudi, panggil aku Nira saja. Makanan ringan. Tante Nira, Mary mau makanan ringan. Mary, lama tak jumpa. Pil besar? Pil yang tidak bisa dibeli dengan harga 100 juta? Pil besar? Sebutir pil besar bisa meningkatkan kekuatanmu 10 tahun. Tidak ada rasanya. Mary mau lagi. Mary! Leluhur Nira, aku mewakili Mary minta maaf padamu. Nira, istriku ingin menjadikanmu sebagai guru. Apa kau bersedia? Tidak bersedia. Aku hanya orang biasa. Mana mungkin menerima Nona Vera jadi murid. Hah? Tapi Nona Vera sangat berbakat. Aku akan mengajarkan semua ilmu pengetahuanku seumur hidupku. Tapi untuk menjadikanku sebagai guru, aku tidak layak. Terima kasih, Leluhur Nira. Tidak, aku tidak layak. Sungguh tidak layak. Kelak kita bersahabat karena satu generasi. Bukankah Leluhur Nira temperamennya sangat buruk? Kenapa aku rasa dia baik-baik saja? Nira, ayo pakai keterampilan mesinmu untuk membukakan kenari bayiku. Yudi, gunakan pembuka kenari untuk membuka kenari. Pekerjaan semacam ini kenapa harus menyuruh Leluhur Nira yang melakukannya? Kak Yudi. Apa? Leluhur Nira ini sungguh membukakan kenari untuk Yudi. Kalau tersebar di dalam Wushu, kerajaan Joko bukankah akan jadi kacau? Tante Nira, aku juga mau makan kenari. Baik. Silakan. Wah, Yudi, kenapa kau bisa membuat Leluhur Nira begitu menghormatimu? kau ingin tahu? Kau tanyakan saja padanya. Leluhur Nira, apa kita bisa bicara sebentar? Bisa. Mari silakan kemari. Mari silakan. Senior, aku ingin bertanya padamu. Suamiku, Yudi, dia sebenarnya siapa? Suamimu, apa dia tidak bilang padamu? Kalau memang Yudi belum bilang padanya, aku juga tidak bisa mengatakannya. Jika tidak,
Kalau kakak menyalahkanku, itu akan bahaya bagiku. Sebenarnya, suamimu hanya orang biasa saja. Kak, kalau begitu kenapa kau memanggilnya kakak? Semua juga tahu selama ini aku suka menulis, sedangkan suamimu mahir dalam puisi dan lagu. Aku hormat padanya. Jadi, menjadikannya sebagai kakak. Ini... Nona Vera, aku masih ada urusan. Aku pamit dulu. Bu Vera, sudah aku bilang, Yudi bukan orang yang ahli. Kupikir Yudi orang hebat seperti apa. Ternyata hanya karena pandai menulis. Kakek Jordan, aku sudah menemukan status Yudi. Aku sudah menemukan status Yudi. Cepat katakan, bagaimana status Yudi? Apa? Dia tidak punya latar belakang orang kaya? Mana mungkin bisa begini? Kau pikir dia petinggi apa? Kakek Jordan, lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tidak perlu tanya. Segera usir pengemis yang berpura-pura itu. Nyonya Widow, aku Jordan. Apa Anda ingin perintahkan sesuatu? Jordan, pemiliknya sudah datang. Dia ada di dalam pesta. Apa? Pemiliknya sudah datang? Kalau begitu, dia sekarang. Jangan tanyakan yang tidak perlu. Jaga baik-baik prosedur pesta naik tahta. Jika tidak akan mempengaruhi perasaan hati pemiliknya, kau tidak perlu bertanya. Baik, Jordan paham. Kakek Jordan, kalau begitu aku akan usir pengemis itu. Tunggu. Meskipun aku belum pernah bertemu pemiliknya, tapi pemiliknya selama ini sangat baik hati. Kalau sampai dia lihat aku mengusir orang lemah, takutnya akan merusak nama baikku. Sudahlah, kita biarkan saja dia. Demi menjaga nama baik pemilik, biarkan pengemis ini di sini dulu sebentar. Baik. Apa? Pemiliknya sudah datang? Ini Jordan sendiri yang bilang, aku ini hanya mengatakan padamu. Jangan sampai bilang ke yang lain. Kau jangan khawatir, mulutku ini akan tutup rapat-rapat. Ku bilang padamu pemiliknya sudah ada di dalam. Bu Vera, ku dengar berita rahasia yang mengejutkan. Pemiliknya sudah datang. Apa kau bilang? Kau bilang apa? Kau yakin pemilik Tanu di ruangan pesta ini? Benar, ku dengar kakek Jordan sendiri yang bilang. Baguslah, pemilik Tanu berjasa bagiku. Kalau aku bisa bertemu dengannya, aku pasti berterima kasih padanya. Tapi Bu Vera, di ruangan pesta ini begitu banyak orang. Bagaimana kita mencarinya? Ku dengar pemilik Tanu itu ada, tapi masih belum kelihatan. Kalau dia tidak ingin menunjukkan dirinya, akan sangat susah untuk mencarinya. Ibu, aku tahu siapa pemilik Tanu. Mary, kau tahu? Benar, Ibu, ayah adalah pemilik Tanu. Mary, ini bukan mainan drama anak kecil. Kau jangan sembarangan cari masalah. Yudi, kau adalah pria dewasa. Apa kau tidak malu bermain drama dengan Mary? Memerankan pemilik Tanu. Mainan drama apa? Memang aku pemilik Tanu itu. Kau, Yudi, pemilik Tanu adalah penyelamatku. Kau makan saja, jangan bercanda. Tuan Panjaya, Kota Bera datang! Bu Vera, dia adalah Haris Panjaya dan keluarga Panjaya Erik Vimo. Vera, waktu itu aku pernah bilang di kompetisi wushu bahwa aku pasti akan balas dendam. Sekarang, kakekku sudah keluar dari karantina. Meskipun keluarga Lido sekalipun, juga tak akan bisa menyelamatkan kalian. Stefan, apa yang ingin kau lakukan? Di sini pesta naik tahta. Kau benar. Sekarang Biro Tano adalah pemimpin bela diri di dunia. Aku tentu saja tidak berani bertindak di pesta naik tahta. Tapi, setelah keluar dari pintu ini, aku akan membunuh kalian semua. Ku dengar Erik dipenjara selama 7 tahun. Sementara pemilik Tanu juga sudah 7 tahun tidak pernah muncul. Bukankah katanya pemilik Tanu ada di ruangan ini? Mungkinkah Erik adalah pemilik Tanu? Kakek, kenapa mereka semua membicarakan Anda? Kakek, mungkinkah Anda sungguh pemilik Tanu? Kekuatan apa aku ini? Mana mungkin aku pemilik Tanu? Tapi kalau dia terus menggelak, bukan katakan selesai masalahnya. Pemilik Tanu apaan? Semuanya adalah pemain wushu. Kakek, kalau memang begitu, Anda sungguh pemilik Tanu.
Kakek, kau begitu sesepaya menyembunyikannya dariku. Kukatakan pada kalian, kakekku adalah pemilik Tanu. Biarkan saja dua jalang ini. Kudengar pemilik Tanu sudah hilang selama 7 tahun. Dia tak akan muncul di pesta naik tahta ini. Bu Vera, Erik bukan pemilik Tanu, bukan? Orang yang menyelamatkanku waktu itu bukan orang tua sepertinya, bukan? Bu Vera, kau jangan pedulikan siapa penyelamatmu dulu. Kalau dia memang pemilik Tanu, keluarga Bian akan binasa. Vera, sekarang kau takut, bukan? Kakekku adalah pemilik Tanu. Jangankan keluarga Bihan. Keluarga Lido sekalipun juga bisa dihancurkan dengan sedetik jari. Vera, kakekku adalah pemilik Tanu. Meskipun aku berbuat sesuatu di pesta naik tahta, takkan ada orang yang menghalangiku. Terima sajalah. Aturan memang aturan. Di pesta naik tahta tidak boleh memukul. Kakek, aku paham. Kau memang benar. Sebagai cucu pemilik Tanu, aku harus jadi pemimpin yang memberi contoh. Vera, setelah kalian keluar, aku akan menghancurkan keluarga Bihan. Mary adalah putri pemilik Tanu. Beraninya kau menyinggung ayahku. Apa kau tidak takut hidungmu jadi panjang? Aku menyinggung ayahmu? Memangnya siapa ayahmu itu? Dia juga tidak layak ditiru. Kau masih berpura-pura. Bagaimana kalau kau bersumpah saja? Kalau kau bukan pemilik Tanu, keturunanmu akan putus, dan kau akan dilemahkan dari Meksisi. Lancang! Beraninya kau menghina kakek. Apa kau cari masalah? Yudi, hati-hati. Gawat, Bu Vera sepertinya bukan lawan Vergio. Ini semua salahmu, Yudi. Bu Vera melakukannya demi melindungimu. Kalau terjadi apa-apa dengan Bu Vera, aku akan membalasmu. Vera, kau hanyalah orang yang baru jadi setengah master besar. Sedangkan aku 3 tahun lalu sudah jadi setengah master besar. Apa kau layak melawanku? Yudi adalah priaku. Kalau kau ingin melawannya, langkahi dulu mayatku. Paman, pelan-pelan. Jangan sampai membunuhnya. Aku masih ingin si Jalang ini lihat bagaimana aku mempermainkan wanitanya. Kau jangan khawatir. Aku akan lumpuhkan kemampuan bela dirinya dulu. Nanti kau sendiri yang akan meremasnya. Gawat, telapak tangan ini tak bisa kuasai. Dasar kau pengemis! Hanya aku yang boleh menindas wanitaku. Kau ini apa-apaan? Yudi sungguh bisa mengalahkan Vergio. Selama ini kau pikir kekuatan Yudi di bawahku. Tak disangka, kemampuannya sudah di atas setengah master besar. Yudi, apa waktu itu kamu menyembunyikan kekuatanmu di kompetisi wushu? Emangnya kau pikir bagaimana? Kau tidak paham dengan kekuatanku. Walau waktu itu aku memang takut. Tapi hari ini, kakekku sudah keluar dari karantina. Membunuhmu itu begitu mudah seperti membunuh ayam. Benar. Kakeknya sekarang adalah pemilik Biro Tanu. Kau berani memukulku? Itu sama saja bermusuhan dengan pemilik Biro Tanu. Kakek mohon Anda turun tangan untuk memukul orang ini sampai tak ada pemakaman baginya. Yudia, aku tidak ingin merusak aturan di pesta naik tahta. Sekarang kau berlutut saja dan menyerahkan kedua tanganmu. Aku bisa membiarkanmu pergi dari sini. Jika tidak, aku akan membunuh kalian. Bu Vera, kalau dia sungguh pemilik Tanu, sekalipun kekuatan Yudi kuat, juga tak akan bisa mengalahkannya. Yudi, kekuatan Erik bukanlah kekuatan yang bisa kita kalahkan. Kau ajak Mary pulang dulu. Istri, kalau sekarang aku pergi, bagaimana aku bisa memainkan adegan sandiwara untukmu? Sandiwara? Orang tua ini sudah tua masih berpura-pura jadi pemilik Tanu. Bukankah ini sebuah sandiwara? Bocah, kau sendiri yang cari masalah. Kalau begitu, aku tak akan sungkan. Hentikan semuanya. Kaki Jordan. Siapa yang berani sekali membuat keributan di pesta naik tahta? Dia orangnya. Kakek Jordan. Pengemis itu pelakunya. Dia tidak sopan pada kakekku. Kau bisa menuduh sembarangan, tapi tidak boleh bicara sembarangan. Kalau bukan kalian yang terus membual dan merusak nafsu makanku dengan Mary, aku bahkan bisa memukulmu seperti memukul anjing hingga mati. Hah? Kau, siapa maksudmu anjing? Cukup.
Hari ini aku akan mengatakan yang sebenarnya. Pemilik Tanu sudah di sini. Siapa yang berani buat keributan, jangan salahkan jika pemilik Tanu tidak kasihan. Kakek Jordan, sebenarnya kakekku, dia adalah... Kakek, Anda kenapa? Bukankah Anda pemilik Tanu? Kakek sudah bilang padamu, bersikaplah rendah hati pada orang lain. Aku paham. Dasar pengemis. Kau tunggu saja. Aku akan balas dendam untuk ini semuanya. Untung saja ada kakak Jordan. Kalau tidak, aku dan Yudi mungkin akan terkena masalah. Tapi bisa menghindar sementara, tidak bisa menghindar selamanya. Keluarga Wihan takutnya akan terkena masalah. Sudah. Pesta naik tata akan dimulai. Naik ke kursi tata. Kursi pemberian pemilik Tanu. Di dunia ini, hanya pemilik Tanu yang boleh duduk. Bukankah ini berarti aku akan segera bertemu dengan pemilik Tanu yang sebenarnya? Kakek, ini adalah posisi yang sudah disiapkan Anda oleh pemilik Tanu. Anda cepat duduk di sana. Benar kakek, cepat naik. Dengan begitu semuanya tahu kau adalah pemilik Tanu. Keluarga Ori tidak hanya jadi orang pertama di kota Bera, tapi juga orang pertama di kerajaan Jako. Benar. Kelak, keluarga Wijaya juga bisa ikut tenar. Masa depan begitu cerah. Kakek, kuantar kau naik. Naik apanya? Kakek cuma suka status orang biasa saja. Perasaan orang biasa yang bergaul bersama-sama. Kalau tidak, begitu aku naik, bagaimana aku bersikap rendah hati? Aku paham. Rendah hati. Kakek, Anda adalah pemilik Tanu. Bagaimana bersikap rendah hati? Sungguh, salut. Ayah, Ibu, Erik adalah pemilik Tanu. Begitu pesta naik tahta selesai, dia akan menghancurkan keluarga Bihan. Ibu, kalian cepat ajak keluarga lari ke luar negeri. Semakin cepat semakin bagus. Istri, tidak ada yang perlu ditakutkan dengan pembohong seperti orang tua ini. Kenapa kau tidak mempercayaiku? Yudi, cukup. Apa kau sungguh ingin lihat keluarga Bihan dibinasakan? Baru kau berhenti? Kau bilang Erik bukan pemilik Tanu. Kalau begitu, katakan padaku di mana pemilik Tanu. Bu Vera, Mary hilang. Mary? Ini... Yudi, bukankah Mary terus bersamamu? Di mana dia? Ibu, aku di sini. Mary? Dia kenapa duduk di kursi pemilik Tanu? Bu Vera, kursi pemilik Tanu itu hanya bisa diduduki oleh pemilik Tanu. Kalau hal ini diketahui banyak orang, bukankah mereka punya kesalahan besar? Anak siapa yang begitu berani duduk di kursi pemilik Tanu? Kau! Beraninya duduk di kursi pemilik Tanu, keluarganya akan terkena bencana besar. Vera, berani sekali kalian. Kursi pemilik Tanu ini hanya boleh diduduki kakekku. Sembarangan duduk di kursi pemilik Tanu, 10 generasi keluargamu takkan sanggup. Mary, cepat turun. Ibu, ini memang posisi ayah. Mary tidak mau turun. Kurang ajar. Vera, kupikir kau punya bakat. Jadi aku memintamu kemari. Sekarang kau malah memanjakan putrimu, sembarangan dan menodai kursi pemilik Tanu. Kakek Jordan, maaf. Putriku masih kecil, dia tidak paham. Apa gunanya kau bicara ini padaku? Tunggu saja kau dipenjara. Oleh pemilik Tanu baru katakan. Yudi, cepat. Ajak Mary turun. Ayo, Yudi, apa yang kau lakukan? ikut aku saja. Kau turun! Cepat turun! Benar kata Mary. Posisi ini memang posisiku. Memangnya kenapa jika kita sekeluarga duduk di sini, apa yang akan kalian perbuat? Aku tidak pernah bertemu orang sesombong ini. Beraninya berbuat onar di pesta naik tahta. Dia orang pertama yang melakukannya. Yudi, ini adalah kursi pemilik Tanu. Apa kau ingin kita cepat-cepat mati? Ibu, kau jangan khawatir. Duduklah dengan Mary. Mary dulu setiap hari duduk di sini. Kakek, dia duduk di tempatmu. Anda bisa membiarkannya. Cepat bunuh mereka semua. Untuk apa terburu-buru? Bagaimana ku ajari kau? Kakek tak perlu melawan. Nanti akan ada yang melawan. Menyebalkan sekali. Kenapa masih bengong? Cepat serang. Perhatikan, jangan sampai merusak kursi pemilik Tanu. Oh,
Vera, kau hari ini mau melawan pemilik Tanu. Maaf Kakak Jordan, awalnya aku tidak berniat melawan pemilik Tanu. Tapi bagaimanapun juga Yudi adalah priaku. Meskipun jalan ini menuju kematian, aku juga harus terus menemaninya. Baik. Nyonya Wido, ada yang membuat onar di pesta naik tahta. Mohon Anda segera kemari. Nyonya Wido adalah orang yang pernah bertemu dengan pemilik Tanu. Yudi, kulihat saja sampai kapan kau mau berpura-pura. Dasar kau pengemis. Cepat sadar diri dan turun dari kursi pemilik Tanu. Kakekku adalah pemilik Tanu. Posisi ini, hanya dia yang boleh duduk. Sebaiknya kau tanyakan pada kakekmu. Aku bisa mengalah padanya, tapi apa dia berani duduk? Kakekku adalah pemilik Tanu. Memangnya apa yang perlu ditakutkan? Benar bukan? Posisi ini memang milikmu. Ayo, naik ke sana. Perlihatkan pada mereka. Dua orang bodoh. Aku memang bukan pemilik Tanu. Kalian menyuruhku duduk di kursi pemilik Tanu. Apa kalian ingin aku mati? Sudah. Seorang pengemis berkata sembarangan. Masa kalian sungguh ingin membalasnya? Bagaimana aku ajari kalian dulu? Di mana kelas kalian? Di mana aturan kalian? Baik, baik. Kakek, Anda memang benar. Apa kau sudah lihat? Kakekku begitu berlapang dada. Dia tak ingin berdebat denganmu. Anggap saja kau beruntung. Orang yang berlapang dada? Kurasa kau hanya tidak berani saja. Bocah. Kalau kau memprovokasiku lagi, aku tak akan sungkan padamu. Yudi, jangan menyulutnya lagi. Dia adalah pemilik Tanu. Meskipun kita sekeluarga bersatu, kita bukanlah lawan mereka. Kita segera kabur saja. Pak, kalau kau sungguh tidak sungkan, duduklah di kursi ini. Kalau kau tidak berani, ini jelas terbukti. Kau hanyalah pembohong. Kalau memang kau begitu ingin mati, aku akan mengabulkanmu. Bapak tua, kau ingin memukul ayahku? Langkahi aku dulu. Mary? Jangan khawatir, dia bukan lawan Mary. Yudi, pemilik Tanu adalah orang yang ahli musuh terunggul. Bagaimana mungkin Mary bukanlah lawannya? Kau tidak percaya? Lihat saja. Dasar bocah, jangan pikir umurmu kecil. Aku tidak berani membunuhmu. Jangan pikir usiamu tua, Mary tidak berani membunuhmu. Kakek, pukulannya bagus. Pengemis. Aku tidak ingin mengomentarimu. Kau hanya bersembunyi di balik wanita. Sekarang juga bersembunyi di balik putri. Kamu memang si jalang. Yudi, apa ada ya sepertimu? Kalau dia dipukul lagi, Eric akan memukul Mary sampai terluka parah. Yudi. Jangan khawatir, pertunjukan bagus itu di akhir. Ayah, aku tidak tahan lagi. Baiklah. Kalau begitu pengecualian untuk ini. Akhirnya bisa menghancurkan dan melepaskan benda-benda yang menyebalkan ini. Ini adalah segel yang digunakan ahli level master untuk latihan beban. Empat segel ini kalau ditambahkan, beratnya bisa sampai 2000 kg. Kenapa anak ini begitu kuat? Yudi, tadi sangka kau menyuruh Mary menanggung 2000 kg? Benar, kalau tidak bagaimana dia nanti bisa mencapai kemampuanku? Kau 2000 kilogram? Ini keterlaluan sekali. Membawa 2000 kilogram begitu lama. Akhirnya aku bisa melepaskannya hari ini. Kakek, lihat saja bagaimana aku akan menghabisimu. Kakek! apa? Tadi sangka kakek kalah. Dasar Pak Tua, kau kalah. Sialan, tak disangka bocah ini bisa begitu hebat telah melepaskan segel 2000 kg. Master besar. Mana mungkin putrinya, seorang pengemis, bisa mencapai tingkat master besar. Bagaimana istri? Sudah ku bilang dia tidak bisa mengalahkan Mary. Sekarang kau percaya bukan? Master besar berumur 7 tahun. Mungkinkah Mary sudah mulai latihan wushu saat masih dalam kandungan? Pak, bukankah kau terus menyebut dirimu pemilik Tanu? Kenapa kau kalah dari anak umur 7 tahun? Kakek, tak kusangka kau kalah dari seorang bocah. Aku. Anda jangan karena umurnya kecil lalu tidak berani melawan. Kalau kau kalah dari anak kecil, bagaimana Anda akan mempertanggungjawabkan nama baik pemilik Tanu? Benar. Benarkah begitu? Kalau begitu minta dia coba dengan sungguh-sungguh. Kau jangan menindak seperti itu. Bahkan Mary pun tahu, kalau kalah berani akui saja. Jenggotmu pun sudah putih, masih mau mengelak, malu-maluin saja. Aku
Kalau aku tidak merebut martabatku lagi, reputasiku akan hancur. Yudi, dia makan pil ajaib. Jurus tangan Buddha. Mary, Baik, pukulan yang bagus. Sialang, ku beritahu padamu, hari ini putrimu pasti mati. Yudi, selanjutnya, giliranmu. Mary, kau tidak apa-apa bukan? Mary tidak apa-apa, masih bisa melawan. Kau pergi ke ibumu sana, sisanya serahkan pada ayah saja. Ya, Ku bilang padamu, waktu di kompetisi wushu, kenapa ada yang berani memakai narkoba terang-terangan? Ternyata dia belajar dengan orang tua sepertimu. Ternyata, kalau yang atas tidak lurus, yang bawah pasti bengkok. Memang. Apa hebatnya kau sampai menindas seorang anak kecil? Ayo, bermain denganku saja. Yudi, putrimu sudah kalah, sekarang giliranmu sebagai ayah yang mau melawan, bukan? Yudi, kau yang seperti ini mau melawan kakekku? Ku nasihati padamu, sebaiknya kau bersembunyi baik-baik di belakang istrimu dan putrimu saja. Hati-hati, jangan sampai kehilangan nyawamu. Yudi, jangan ke sana. Mary yang master besar pun tidak bisa melawannya. Terlebih lagi, dia adalah pemilik Tanu. Kita tak akan bisa melawannya. Kalau pemilik Tanu adalah orang rendahan seperti ini, apa Biro Tanu masih bisa disebut Biro Tanu unggul di dunia? 3 jurus. Apa maksudnya? Berikan aku 3 jurusmu. Jangan sampai orang lain mengira aku menindas orang tua. Bocah, apa kau mau mati? Jurus pukulanmu payah. Gerakannya terlalu lambat. Baik. Kekuatannya terlalu jelek. Kakek! Kekuatan apa kau ini? Istri, sekarang aku ingin perlihatkan padamu. Siapa sebenarnya pemilik Tanu? Kakek! Kakek, kau! Kalian unik master besar pemilik Tanu, jurus 9 naga. Kenapa kau bisa jurus 9 naga pemilik Tanu? Mungkinkah kau tak disangka kau sungguh? Benar. Aku adalah pemilik Tanu. Apa? Mungkinkah Yudi sungguh pemilik Tanu? Mungkinkah pemilik Tanu sungguh bersamaku? Kakek Jordan, Anda pasti salah. Pemilik Tanu, mana mungkin seorang pengemis? Ya bukan? Benar, menurutku, ini semua hanya karena jurusnya sama dengan pemilik Tanu. Benar kata kalian berdua, hanya jurusnya saja, memang benar sama. Untungnya, sebentar lagi Nyonya Wido datang. Nyonya Wido pernah berjumpa dengan pemilik Tanu. Yudi, apa kau pikir mencuri beberapa jurus dan berpura-pura bisa meniru kakekku? Kukatakan padamu, sebentar lagi Nyonya Wido datang. Kulihat saja bagaimana kau akan terus berpura-pura. kau ini bahkan tidak bisa melawan ayahku. Masih berani panggil pemilik tuan. Sungguh sekelompok bodoh. Kukatakan padamu, kakekku baru keluar dari karantina. Dia masih belum bisa menyesuaikan. Pengemis ini hanya menang karena beruntung saja. Yudi, apa kau tahu seberapa besar kesalahan berpura-pura jadi pemilik Tanu? Jangankan kau. Seluruh keluarga Bihan pun akan menanggung kesalahanmu juga. Yudi, kita sungguh percaya kau adalah pemilik Tanu. Yudi, aku tahu kau ingin menyelamatkan keluarga Bihan, tapi jangan berpura-pura jadi pemilik Tanu. Begitu faktanya diungkapkan, tidak hanya kau saja, keluarga Bihan pun akan terseret masalah. Bagaimana jika aku sungguh pemilik Tanu? Cukup, Yudi. Aku? Suamiku adalah pemilik Tanu. Kau, bagaimana aku bisa percaya? Nyonya Wido datang! Nyonya Wido, Anda sudah datang. Kakek, Nyonya Wido sudah datang. Dia pernah berjumpa dengan pemilik Tanu. Dia pasti mengenalimu. Aku ini. Wido, kau masih tidak berlutut dan memberi hormat bertemu dengan kakek. Kau menyuruhku berlutut dan memberi hormat padanya? Tentu saja.
Kakekku adalah pemilik Tanu. Kalau tidak berlutut padanya, berlutut ke siapa? Memang siapa dia? Beraninya berpura-pura jadi pemilik Tanu. Mau cari masalah? Steven, kau tidak apa-apa bukan? Erik, kau katakan padanya, apa kau pemilik Tanu? Aku ini, Steven, aku tidak pernah bilang aku pemilik Tanu. Kau sendiri yang sembarangan bilang. Kali ini kau menyinggung Nyonya Wido. Aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Kau bukan pemilik Tanu. Apa kau mencobai cucu? Baik. Meskipun kakekku bukan pemilik Tanu, tapi si Jalang ini, pengemis ini, pasti bukan. Berani sekali dia. Dia tidak hanya duduk di kursi pemilik Tanu, dia juga bilang dirinya adalah pemilik Tanu. Nyonya Wido, tolong Anda turun tangan untuk bunuh keluarganya. Steven, kau tidak apa-apa bukan? Steven! Nyonya Wido, kenapa kau memukulku lagi? Dia yang pembohong. Hamba Wido, memberi hormat pada pemilik tuan. Hamba Wido, memberi hormat pada pemilik tuan. Apa? Dia sungguh pemilik Tanu. Tidak mungkin. Ini sungguh tidak mungkin. Mana mungkin? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Gawat. Aku berpura-pura di depan pemilik Tanu. Keluarga Wijaya akan terkena masalah. Wido, bangunlah. Terima kasih pemilik Tanu. Apa kau tahu? Istriku begitu panik sampai mau menangis. Kau tidak bisa mengurus masalah. Kalau sampai terjadi lagi, hati-hati, kupotong gajimu. Maaf pemilik Tanu, kelak hal seperti ini tak akan terjadi lagi. Apa? Yudi sungguh pemilik Tanu. Kalau begitu dulu aku memperlakukannya. Ternyata dia sungguh pemilik Tanu. Tak disangka aku tidak mempercayainya. Ibu, lihatlah. Mary sudah bilang, tapi ibu tidak percaya. Tuan pemilik Tanu, bagaimana mau membereskan mereka? Masukkan ke penjara Tanu saja. Baik. Tuan pemilik Tanu, ampuni aku. Aku bersedia mempersembahkan seluruh aset keluarga Wijaya. Yudi. Bukan, maksudnya, Tuan pemilik Tuan. Aku salah. Kumohon kau mengampuniku sekali lagi. Ini semua salah mereka. Salah mereka. Dasar kau bocah. Semua salah mereka. Semua kesalahan mereka. Tuan pemilik Tanu, ampuni aku. Semua salah wanita ini. Aku hanya bermain-main dengannya. Suami, Ampuni aku. Bawa mereka semua. suami, apa kau bilang? Ampuni aku, Tuan pemilik Tanu. Bawa mereka pergi. Tuan pemilik Tanu. Tuan pemilik Tanu. Ampuni aku. Tuan pemilik Tanu, bagaimana dengan pesta naik tahta? Akhir saja. Aku ingin mengajak istriku dan putriku pulang untuk makan. Baik. Ayo pergi. Istri. Jangan bengong. Ayo pulang. Ayo. Yudi. Bukan, maksudnya Tuan pemilik Tanu. Aku sungguh tidak menyangka Anda punya status ini. Ibu memang bodoh. Ayah sudah bilang, tapi kalian malah tidak percaya. Kalau orang dewasa bicara, anak kecil tidak boleh ikut campur. Sekretaris Jian, kau ajak Mary ke sana dulu. Aku ingin nih bicara berdua dengan Yudi. Baik. Istri, kenapa kau tiba-tiba serius? Tuan pemilik Tanu, terima kasih atas jasamu di tahun itu. Ini adalah giok yang kau selamatkan di tahun itu. Sekarang aku ingin mengembalikannya padamu. Istri, kita sudah jadi suami istri. Jangan seperti itu. Tuan pemilik Tanu, jasa kebaikan tetaplah jasa kebaikan. Jangan disamarkan. Ternyata benar yang kukhawatirkan. Begitu Vera tahu statusku, pada akhirnya hubungan kita akan menjauh. Mungkin sebaiknya aku menyembunyikannya. Dasar kau Yudi, kau ini pemilik Tanu tapi berani berpura-pura jadi pengemis, menipuku dan mempermainkanku seperti ini. Benar bukan? Apa itu seru? Bukan begitu istri. Bukankah kau tadi berlutut dan memanggilku Tuan pemilik Tanu? Kenapa kau sekarang? Kebaikan tadi sudah kupertanggungjawabkan. Sekarang aku adalah istrimu. Ayo, pulang denganku. Aku akan balas dendam padamu. Duduk baik-baik, pelan sedikit. Bapak, lebih cepat lagi. Sebentar lagi utusan Tuan pemilik Tanu akan datang. Disangka Erik adalah pemilik Tanu. Mereka akan menghancurkan keluarga Bihan. Cepat pergi. Ibu, Vera, Tanu akan membunuh kita. Kenapa kalian masih pulang? Cepat ikut ibu tinggalkan kota merah. Ayo cepat.
Ibu, kita tidak perlu kabur. Tanu tidak akan melawan kita. Apa? Pemilik Tanu itu bukan orang lain. Dia adalah Yudi. Ya, Yudi. Dia pemilik Tanu. Meskipun kita sudah tua, tapi kita tidak bodoh. Yudi ini tidak bisa apa-apa. Dia mana mungkin pemilik Tanu yang punya jabatan tinggi. Kenapa kau tertawa? Bibi kedua, bibi ketiga, bibi keempat, kalian tidak segera kabur. Untuk apa malah ke rumah kami? Kabur kenapa? Sekarang siapa yang tidak tahu keluarga Bihan di seluruh kota Bera punya menantu pemilik Tanu? Menantu pemilik Tanu? Lihatlah, kau masih berpura-pura. Kita sudah tahu. Masalah pesta naik tahta. Menantu kalian Yudi itu adalah pemilik Tanu. Nanti keluarga Bihan akan jadi kaya. Apa? Yudi sungguh pemilik Tanu. Yudi, sekarang kau jadi pemilik Tanu. Nanti kau sering bantu kita ya. Baik-baik, bisa diatur. Ayah, Ibu, malam hari ini aku mau tidur dengan kalian ya. Mary, ranjang ibu hanya bisa untuk 2 orang. Tidak cukup untuk 3 orang. Mary, kalau begitu, malam hari ini ibu tidur denganmu. Kita minta ayah tidur di ruang tamu saja ya. Hore, hore. Hore! Mary, pergi ke sana main dulu ya. Jodoh memang ajaib. Kalau bukan karena pertandingan wushu itu, takutnya kita juga tidak akan bersama-sama. Kalau bicarakan hal ini, juga harus berterima kasih pada Mary. Waktu itu karena dia yang menarikku ke atas panggung. Kalau bicarakan ini, aku juga ingin mengetahui mantan istrimu. Kau adalah seorang pemilik Tanu. Mantan istrimu pasti sangat pintar, bukan? Mantan istriku memang sangat pintar. Terlebih lagi kemampuan wushunya sangat kuat. Hatinya juga sangat baik. Temperamennya juga sangat baik. Kalau mau membicarakan kelebihannya, 3 hari 3 malam pun tidak cukup. Kenapa kau mencubitku? Tidak apa-apa. Aku hanya terpikir mantan istrimu begitu pintar. Kau pasti menderita denganku. Sejujurnya, aku tidak pernah punya mantan istri. Kalau begitu, Mary... Dia tidak punya ayah dan ibu. Dia anak yatim piatu. Mary adalah anak yatim piatu. Siapa bilang Mary anak yatim piatu? Aku adalah ibunya. Mary, ayo kemari. Ibu, Mary datang. Mary datang.